malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini adalah malam pertemuan pertama kita, ya, dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi, ya. Di mana mata kuliah teknologi informasi ini sangat penting, ya, dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa baru, ya, karena Anda ini adalah mahasiswa jurusan manajemen informatika, maka mata kuliah pengantar teknologi informasi ini sangat penting untuk Anda pahami, untuk Anda ketahui, sehingga nanti ke depan Anda dapat mengetahui tentang peranan teknologi informasi, tentang penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baiklah, sebagai perkenalan, nama saya Ibnakil Enkom, ya. Jadi saya memang dari tahun 1990 itu sudah kuliah atau menggeluti bidang teknologi informasi sampai sekarang, ya. Jadi sudah banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang sudah kami lewati, sehingga malam hari ini dapat berbagi sharing ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin melakukan presensi dulu, absen kehadiran mahasiswa kita pada malam hari ini. Ade Rahman, yang mana Ade Rahman? Ade, oke. Ya. Ali Fikri, hadir. Andika Sastra Praja, hadir. Ardiansah, hadir. Ya. Bella Rahmika, belum datang. Firdaus, hadir. Gempas Feni Likano Pratrio, hadir, ya. Hari Kusmanto, hadir. Ki Agus Muhammad Bayu, ada, hadir. M Anugrah Saputra, hadir, ya. M Naufal Faras, belum datang. M Sawarudin, belum datang. Muhammad Arya Miranda, belum datang. Nyimas Mardia Diska, Hadir, Pak. hadir. Randa Dwi Saputra, belum hadir. Randika, belum hadir. Rian Armiansah, hadir. Widodo, oke. Jadi yang tidak hadir ada berapa tadi? 4 orang, ya. Oke, kita tunggu sampai nanti hadir, sehingga proses pikiran kita dapat berjalan dengan baik. Baiklah, saya sebelum memberikan materi, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Saya akan sedikit memberikan informasi tentang rencana pembelajaran semester RPS, ya, rencana pembelajaran semester atau RPS dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir ujian akhir semester, ya, termasuk hal-hal kenapa kita harus belajar materi pengantar teknologi informasi ini, ya. Oke. Nah, ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester atau semester lesson plan namanya, ya. Ini disusun oleh dosen yang mengampu, disetujui oleh Wakil Rektor 1 dan Kaprodi. Jadi di sini menjelaskan tentang ada capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Di sini ada capaian pembelajaran dalam bentuk sikap dan tata nilai, ya. Ada 4 itu. Yang pertama bertata
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ya, bisa dibaca itu ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Ya, kalau kurang besar saya besarkan lagi. Ya. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. Nah, itulah dari sikap dan tata nilai. Jadi ada 4. Ya. Kemudian ada penguasaan pengetahuan. Yang pertama menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer serta memanfaatkannya untuk menunjang aplikasi komputer. Ya. Kemudian selanjutnya menjelaskan prinsip dasar sistem jaringan komputer. Itu dari aspek pengetahuan. Kemudian yang ketiga aspek keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Ya. Kemudian mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovasi dalam pekerjaannya, mampu mampu melakukan proses evaluasi dan dari diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian aspek yang terakhir, keterampilan khusus, mampu merancang dan mengimplementasikan jaringan berbasis lokal area network dan wide area network untuk berbagai topologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ya. Jadi ada 4 tadi kan. Pertama aspek apa? Pengetahuan. Yang di atas tadi aspek pengetahuan ya. Nah, aspek pengetahuan, pembelajaran, sikap dan tata nilai. Ya. Yang kedua aspek penguasaan pengetahuan. Yang ketiga keterampilan umum dan keempat keterampilan khusus. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah itu mahasiswa memiliki pemahaman tentang bagaimana teori pengantar teknologi informasi pada tingkatan individu dan kelompok secara keseluruhan serta bagaimana tindakan manajemen dalam mendorong penggunaan teknologi informasi di dalam memberikan perubahan baik dalam penggunaan aplikasi dan jaringan. Jadi itu merupakan salah satu tujuan capaian pembelajaran. Jadi mahasiswa memiliki pemahaman tentang bagaimana teori pengantar teknologi informasi itu. Nah, di sini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada deskripsi mata kuliah sampai nanti sub CPMK, yaitu materi-materi yang akan Anda dapatkan, Anda pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir UAS. Di sini ada apa namanya? Ada mid semester. Ini ada gangguan ya. Ada kuis pertemuan ke-6. Kemudian nanti ada ujian tengah semester sampai pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Nah, di sini juga ada kriteria penilaian yang perlu saya sampaikan. Di sini tatap muka itu bobot nilainya 10%, ya. Tugas 5%, kuis 15%, UTS atau MIT 25% dan UAS 30%, 35%. Total 100%, ya. Jadi tatap muka itu merupakan poin, ya. Poin yang dinilai 10%, ya. Kemudian tugas 50%, kuis 50%, UTS 25% dan UAS 30%. Kemudian ada bobot penilaian, ya, di situ ada A, ada B, ada C, ada D, dan E dan seterusnya. Nah,
itulah rencana pembelajaran semester kita. Nanti RPS ini boleh nanti saya share atau saya bagikan kepada Anda, sehingga ketika Anda mau belajar pertemuan kedua atau ketiga sudah tahu, oh materi ini akan saya pelajari, ya. Jadi Anda bisa baca-baca dulu, ya. Dan juga materi-materi yang akan kita pelajari ini akan saya share juga ke Anda, ke grup belajar kita, ya. Nanti akan kita bentuk grup. Di dalam grup itu nanti akan saya share materi-materinya, ya, sebagai pengetahuan, sebagai informasi awal, sehingga ketika kita masuk pada pertemuan itu kita sudah tahu, ya, materi apa yang akan kita pelajari, ya. Oke, baiklah. Kita lanjut pada materi kita pertama kita, yaitu materi pengantar teknologi informasi. Di situ ada nama saya Ibnu Akilko dan ITB Bina Jaya atau Institut Teknologi dan Bisnis Bina Jaya, tempat kita kuliah, tempat Anda kuliah, ya. Baiklah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya capaian pembelajaran mata kuliah ini pertama mampu memahami teknologi informasi, kedua mengetahui komponen teknologi informasi, ketiga klasifikasi teknologi informasi, empat peranan teknologi informasi, ya. Dan ini harus Anda pahami, ya. Karena ini akan mencapai ke sini harus masuk terus proses perkuliahannya berjalannya. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, kalau tidak mengikuti mata kuliah aktif, nah, tidak akan tercapai pembelajaran ini, ya. Oke, baiklah. Apa itu pengertian teknologi informasi? Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Ya. Saya ulangi, pengertian teknologi informasi atau TI adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan, ya, yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Jadi kalau HP Anda kan bisa menyimpan, ya? HP, menyimpan data, kemudian menyebarkan informasi. Berarti HP itu juga termasuk bagian dari teknologi informasi. Ya, bisa menyimpan, bisa menyebarkan informasi, bisa mengakses informasi. Ya, ponsel Anda itu termasuk teknologi. Ya. Nah, oleh karena itu zaman sekarang ini kata orang itu HP itu merupakan apa? Komputer kecil, komputer mini, ya, yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi, ya, menyebarkan informasi, mendapatkan informasi, sekaligus bisa untuk apa namanya, video, untuk foto, untuk internet, ya, segala macam, ya, sekarang digunakannya. Kalau dulu HP hanya sekedar untuk telepon, SMS, sudah. Ya, yang saya ketahui tahun 1990-93 itu hampir besar kan, seperti batu bata besarnya, ya. Sekarang HP sudah kecil, sudah multifungsi, ya, bisa nonton, bisa video, bisa nelpon, bisa WhatsApp, segala macam, ya. Media sosial sudah banyak, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook. Ya, jadi HP itu juga bisa menjadi alat interaksi Anda, ya, interaksi sosial, ya. Oke, baiklah. Sekarang saya jelaskan dulu komponen teknologi informasi. Di situ ada 3, yaitu perangkat keras atau disebut dengan hardware, ya. Contoh, misalnya monitor, keyboard, mouse, laptop, ya. Itu merupakan hardware. Software, perangkat lunak, ya, sistem operasi, aplikasi yang akan kita pelajari, misalnya aplikasi Office, Word, Excel, PowerPoint, itu merupakan software. Sistem operasi, Windows, ya. Lalu perkembangan sistem operasi ini dari saya dulu belajar menggunakan DOS, masih disk operating system, masih pakai disket, ya, disk. Nah, sekarang sudah hard disk kan, sudah ada tempat
kemudian brandware, manusia, aspek manusianya. Ya. Apa contoh? Operator, teknisi, programmer. Nah, itu merupakan dari bagian dari brandware atau manusia. Ya. Jadi kalau tidak ada salah satu di antara ini, ada hardware tapi tidak ada software, tidak ada brandware, apakah bisa dijalankan? Tidak, ya. Tidak bisa kita jalankan komputer. Ya. Ada perangkat lunak saja, tapi tidak ada perangkat keras, manusia yang tidak ada. Apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan, ya. Ada manusia saja, tidak ada perangkat lunak atau perangkat kerasnya. Tidak ada juga bisa di. Jadi harus 3 komponen ini harus benar-benar ada secara fisik, perangkat kerasnya ada, perangkat lunaknya ada, dan manusianya juga ada. Ya, nah, itu hal yang perlu Anda pahami. Jadi kalau kata orang otomatisasi itu gimana? Kalau otomatisasi itu artinya peranan manusianya sudah sangat kecil, bukan tidak ada, ya, tapi peran manusianya tidak lagi 50%, 60%, 70%, tapi paling hidupin saja komputer, ya, nanti otomatis dia berjalan sendiri. Nah, itu artinya peran manusianya bukan tidak ada, tapi masih sangat kecil, ya. Itu namanya otomatisasi, ya, tetap harus ada. Nah, itu ada contoh-contoh gambarnya, ya. Contoh-contoh perangkat keras dari perangkat lunak, ya, termasuk juga perangkat manusianya. Nah, kemudian kita lanjutkan klasifikasi sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi yang melekat, embedded IT system. Contohnya apa? Ada di mesin cuci, microwave, lemari es. Nah, itu merupakan sistem teknologi informasi yang melekat, embedded IT system. Ya. Jadi dia itu ada sistem tapi sudah melekat di situ. Ya, tidak perlu lagi di kotak-atik, tidak perlu lagi di anukan, ya. Peran manusia cuma menghidupkan saja. Ya, kerja mesin cuci itu apakah kita ikut mencuci? Tidak. Mesin cuci itu hidup sendiri. Tapi kita colokkan, kemudian kita atur, ya, waktunya, timernya, nanti dia akan beroperasi sendiri. Kemudian sistem informasi yang khusus, dedicated IT system. Nah, seperti Host-Creator dedicated server, InMotion hosting, Bluehost dedicated server, ya, Host-Creator dedicated server. Nah, itu masing-masing server semua, ya, dimana dia itu sistem informasi yang sifatnya khusus yang nanti berhubungan dengan komputer-komputer lain, ya. Kemudian ada lagi sistem teknologi informasi serbaguna, purpose IT system, mana aktivitas IT yang bersifat umum, ya. Nah, oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Siapa namanya? Mas Margarita. Dimas Mardelisa. Oke, silakan. Apa pertanyaan? Saya ingin bertanya, apa peran penting teknologi informasi dalam bidang komunikasi? Bidang komunikasi. Oke, bagus itu. Pertanyaan bagus sekali. Ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut. Siapa namanya? Bahkan bapak saya dengan biasa. Ya. Terima kasih. Izin bertanya Pak. Ya. Saya ingin bertanya, apa peran penting teknologi informasi dalam bidang pemerintahan? Terima kasih. Bidang pemerintahan. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Hari Kusmanto. Contoh? Ya. Di sini saya mau bertanya peran penting teknologi informasi dalam bidang pendidikan, Pak. Nah, jadi tadi bidang apa? Komunikasi, pemerintahan, dan pendidikan. Ya, bagus. Itu merupakan salah satu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, ya. Pendidikan, komunikasi, dan pemerintahan. Oke. Jadi kalau bidang komunikasi itu memungkinkan, ya, komunikasi cepat dan efisien.
Ya, dengan ada teknologi informasi itu komunikasi lebih cepat dan efisien melalui email misalnya, ya, atau pesan instan dalam media sosial. Itu jadi kita bisa menyampaikan informasi-informasi itu lebih cepat, lebih akurat, ya. Nah, mungkin kita sedikit cerita dulu ya. Kalau belum ada teknologi informasi dulu, pakai apa kita dulu kalau mau memberikan informasi? Ya telepon, ya. Nah, telepon rumah ya, belum ada HP kan? Itu pun dulu kan yang punya telepon itu kan orang-orang yang berduit, yang berada, yang beruang, ya. Telepon, ya, atau telepon tetangga atau telepon teman. Nah, yang tidak punya telepon gimana? Ya. Nah, tidak ada telepon, main film, main perasaan. Ya, ada tak di rumah, misalnya, ada tak di rumah ya? Kawan ini datang ke rumah, kapan datang ke rumah? Nah, dekati kawan tadi. Ya, pergi pasar. Nah, itu karena tidak ada komunikasi. Kemudian misalnya ada keluarga kita yang sakit di dusun, di desa, ya, mau menyampaikan informasi sakit itu ke kota, kirim surat, buat surat ya. Nah, kirim surat dulu pakai apa? Tukang pos, ya, tukang pos pakai sepeda, ya. Dari desa ke kota kadang-kadang 2 hari. Jalur surat itu kan, belum kaget diantarkan oleh tukang pos ke rumah. Kadang-kadang apa? Ini aneh, ini cerita saja. Kadang-kadang yang sakit tadi sudah meninggal, surat baru sampai. Ya, ya kan? Orang yang disampaikan dalam surat tadi sudah meninggal, surat baru sampai. Bahwasanya nenek tadi sakit, tapi belum meninggal, di situ terus kan. Ya, maksud itu kita tuh disuruh datang ke desa untuk menjenguk, melihat keadaan nenek kita. Surat sampai, nenek lah meninggal, saking lama surat itu, ya. Nah itu, nah sekarang bayangkan kalau dulu ngambil uang antri di bank ya, sekarang sudah pakai ATM. Nah bayangkan kalau sekarang tidak ada ATM, masih antri. Nah itu bakal ribut itu. Bakal ribut. Yang sudah antri ribut, yang mau antri juga ribut pasti. Karena antrinya panjang, pastilah sudah berpuluhan meter, ya. Sampai di jalan-jalan raya mungkin orang antri ngambil uang di perbankan. Nah kalau di ATM sekarang kan, di mana-mana banyak ATM kan, ATM BRI dan sebagainya kan. Nah bisa ambil uang di ATM sehingga bisa lebih cepat, ya. Kemudian pertanyaan dari teman tadi pendidikan ya. Nah, pendidikan itu memberikan akses ke sumber belajar yang beragam seperti e-book, video tutorial dan online course. Ya. Jadi kalau misalnya kamu kuliah misalkan, nah kamu dapat informasi dari ITB Bina Sujaya dari mana? Dari website kita pasti kan? Dari website, dari media sosial, Instagram kita ada, Facebook kita ada. Nah itu salah satu bentuk promosi, memberikan informasi tentang keberadaan kompetensi ITB Bina Sriwijaya yang ada di Kota Palembang, ya. Nah itu, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan di bidang apa? Di bidang pemerintahan. Nah ini, ya. Jadi pemerintahan, bisnis dan kesehatan, ya. Apa peran teknologi bidang tersebut? Nah, sekarang kalau kita lihat pemerintah sekarang kan lebih banyak menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, banyak bukti-bukti bahwasanya pemerintah sudah memiliki aplikasi-aplikasi atau sistem pelayanan yang sudah berbasis IT. Ya, seperti pajak, bayar pajak tidak perlu lagi antri. Ya, bayar apa lagi? Bayar listrik tidak perlu lagi antri. Ya, bayar air, PDAM tidak perlu antri lagi, sudah sifatnya online. Ya. Kemudian juga bidang kesehatan, ya. Kesehatan itu kan di bawah pemerintah juga. Ya.
BPJS sudah bisa online, peserta BPJS bisa dicek, ya nggak? Kemudian apa lagi? Kalau kita ingin mengetahui informasi tentang dokter-dokter rumah sakit atau fasilitas rumah sakit itu bisa dilihat dari website rumah sakit itu, ya kan? Nah itu salah satu dari peran teknologi informasi di dalam bidang bisnis, pemerintahan dan pendidikan, ya. Oke. Selanjutnya apa kesimpulan kita? Kesimpulan dari mata kuliah kita ini, Anda itu sebagai mahasiswa itu dapat mengetahui, ya, pengertian teknologi informasi dan mampu mengetahui secara detail komponen dan peran penting teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi itu saat ini sangat booming, ya. Ada semacam anekdot, balik mato, pegang HP, nak makan, pegang HP, ya, makan sama kawan-kawan, berstatus, dipoto, berstatus, ya, gitu kan? Nah, itu dari kebanyakan masyarakat sekarang sudah ke situ arah ini, ya. Jadi kita sebagai masyarakat pengguna IT juga harus apa namanya istilahnya, harus bijak, ya. Nah, jangan gitu pas makan lemak-lemak kita butuh, ya nak? Di restoran, ya, makan hidangan yang banyak kita butuh, itu menimbulkan apa? Efek psikologis bagi yang melihat juga itu, ya. Ayo kalau tidak ngajak aja, jangan ngajak lagi makan, ya. Mau foto juga dapat. Nah, ibu sedang berada di luar kota, misalnya sedang apa namanya itu? Liburan, foto status, di-upload di Instagram, di Facebook, di TikTok, segala macam, ya. Ditulis itu, lagi pergi ke mana? Ke Hong Kong misalnya, atau pergi ke Malaysia, ke Singapura, ya lah. Foto, yang gitu, jangan ke Hong Kong, ya lah. Ke Sekayu atau kota-kota yang ada di Sumatera Selatan saja belum keliling. Nah itu, jadi kalau kita mau apa, buat status, ya segala macam di media sosial itu, kira-kira bagus nggak kalau saya upload saya sedang liburan, sedang makan, sedang happy, sedang senang. Nah itu, ya. Jadi perlu bijaksana, ya, kita dalam hal penggunaan media sosial itu. Oke, baiklah. Itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan, ya. Tidak perlu banyak-banyak, ya. Nanti ada tugas dari saya yang nanti akan saya share ke grup mahasiswa, grup kegiatan kita. Di situ di dalam grup itu nanti komunikasi kita, baik Anda boleh tanya kepada saya kalau ada tugas atau informasi-informasi lainnya, ya. Di grup itu kita berkomunikasi dengan sopan, dengan bahasa yang santun, ya, sehingga yang baca juga enak, ya. Saya juga kalau membaca informasi-informasi dari mahasiswa yang kurang, ya, bahasanya kurang tepat, saya komentar sedikit, ya. Misalnya penggunaan tanda seru. Jangan bertanya misalnya, Pak, maksud akhir malam ini, Pak, tanda seru 3 kali. Itu marah namanya, nak. Tanya, itu marah, ya. Tapi kalau misalnya, selamat malam, Pak, mohon izin, Pak, bertanya, malam ini Bapak masuk, Pak? Saya jawab, ya. Saya jawab, insya Allah saya masuk. Nah, gitu, ya. Oke, itu saja tugas-tugas nanti akan saya share ke grup, ya, kepada Anda, dan tugas itu nanti bisa kamu kerjakan. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, ya. Kalau tugas mandiri berarti per orang, ya, penilaiannya. Kalau kelompok nanti kita presentasi di sini, ya, sehingga nuansa belajar kita hidup, ya. Karena kalau kita belajar cuma duduk mendengar, itu gaya kita tahun 90-an, ya. Kuliah tahun 90-an kali begitu dulu. Duduk, dengar,
gelap gitu kan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.